Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, mudah-mudahan kesehatan, kesejahteraan senantiasa bersama kita semua. Amin. Bapak Ibu beserta pelatihan yang saya hormati, marilah kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang diberikan kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita bisa bersama-sama berjumpa melalui Zoom. Itu suatu kenikmatan yang diberikan oleh Allah pada Bapak Ibu. Setelah beberapa materi yang telah diikuti, salah satunya adalah modul. Ada apa sih sebetulnya dengan adanya modul? Nah, untuk itu di dalam pembahasan modul ini dengan tujuannya yakni setelah selesai pembahasan modul, peserta bisa menyusun modul ajar sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Itu tujuan pelaksanaan Zoom pada saat ini. Modul adalah sejumlah alat atau sarana, media, metode, petunjuk, dan pedoman yang dirancang secara sistematis dan menarik. Juga perlu diketahui bahwa modul ajar itu merupakan implementasi dari alur tujuan pembelajaran yang dikembangkan dari capaian pembelajaran dengan profil pelajar Pancasila. Nah, bagaimana cara menyusun modul pembelajaran? Perlu Bapak Ibu ketahui bahwa modul pembelajaran itu disusun sesuai dengan fase atau tahap perkembangan peserta didik, mempertimbangkan apa yang akan dipelajari dengan tujuan pembelajaran. Tentunya berbasis pada perkembangan jangka panjang. Nah, lalu di dalam modul itu ada apa saja Bapak Ibu? Tentunya di dalam modul itu satu, isinya tentang literasi, tadi saya tayangkan secara umum, sekarang saya tayangkan, saya jelaskan satu persatu. Pertama, informasi umum yang terdiri dari identitas modul. Identitas modul itu adalah informasi tentang modul ajar yang dikembangkan yang terdiri dari nama penyusun, ibu nanti ketika membuat modul, institusi itu sekolahnya, dan tahun disusunnya modul ajar tersebut ya. Jadi satuan pendidikan SD LB, SMP LB maupun SMA LB. Jangan lupa kelasnya, dan juga di dalamnya harus ada alokasi waktu. Penentuan alokasi waktu yang digunakan adalah alokasi waktu sesuai dengan jam pelajaran yang berlaku di unit kerja masing-masing. Nah, yang sekarang insya Allah 30 menit setiap jamnya. Nah, yang B ada kompetensi awal. Ini merupakan pengetahuan atau keterampilan yang perlu diikuti oleh siswa sebelum mempelajari topik tertentu. Jadi diambil sebelum mempelajari topik tertentu itu akan muncul kompetensi awal yang merupakan ukuran berapa jauh modul yang akan dirancang. Jadi sebagai dasar untuk merancang modul berikutnya. Kemudian di sana dalam menyusun modul hendaknya juga ada materi profil pelajar Pancasila. Yang tentunya profil pelajar Pancasila, Bapak Ibu sudah mengetahui ini adalah tampilan profil pelajar Pancasila yang ada 6, jelas ya Bapak Ibu ya. Ada 6 yang mengacu ke profil pelajar Pancasila. Ini salah satu tujuan utama pendekatan yang sekarang harus dilaksanakan di masing-masing sekolah, baik itu sekolah secara reguler maupun sekolah yang luar biasa. Nah, kemudian ada sarana prasarana Bapak Ibu. Sarana prasarana itu merupakan fasilitas yang namanya sarana itu adalah alat dan bahan yang bisa bergerak. Prasarana itu yang tidak bisa bergerak ya kelasnya, ya gedung
digunakan, sedangkan prasarana di dalamnya termasuk materi dan sumber bahan ajar lain yang digunakan dalam kegiatan pembelajaran. Nah, ketersediaan materi disarankan mempertimbangkan kebutuhan peserta didik. Tadi sudah kami sampaikan dasarnya dari asesmen atau modul capaian pembelajaran sebelumnya. Kemudian yang E, target pelajar. Peserta didik yang menjadi target yaitu peserta didik yang memiliki atau disertakan hambatan intelijensi. Kemudian ada modul pembelajaran. Nah, modul pembelajaran merupakan model atau kerangka pembelajaran yang memberikan gambaran sistematis pelaksanaan pembelajaran. Model pembelajaran dapat berupa model pembelajaran tatap muka. Saya ulang Bapak Ibu, itu tadi model ya. Model pembelajaran dapat berupa tatap muka, pembelajaran jarak jauh yang sekarang sedang dilaksanakan daring karena situasi dan kondisi. Kemudian pembelajaran jarak jauh luar jaringan atau luring, dan blended learning. Ini yang sekarang sedang dikembangkan. Mudah-mudahan nanti situasinya segera pulih sehingga kita bisa betul-betul melaksanakan tatap muka. Nah, yang kedua tadi secara umum, yang pertama tadi A sampai F, kemudian yang kompetensi inti. Di kompetensi inti ini terdiri dari A, tujuan pembelajaran. Pastilah punya tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran yang sudah dirancang sebelumnya. Tujuan pembelajaran harus mencerminkan hal-hal penting dari pembelajaran dan harus bisa diuji dengan berbagai bentuk asesmen sebagai bentuk dari unjuk pemahaman. Jadi tujuan pembelajaran nanti bisa dicek apakah tujuan itu bisa tercapai atau tidak, itu melalui asesmen. Berapa persen tujuan pembelajaran tercapai itu nanti bisa dicek melalui asesmen yang dibuat oleh Bapak Ibu sendiri. Makanya asesmen itu harus terintegrasi dengan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran juga menentukan kegiatan belajar, juga menentukan sumber daya yang digunakan, kesesuaian dengan keberagaman murid, dan metode asesmen yang digunakan. Ini jadi harus betul-betul linier antara tujuan, kemudian metode, kemudian asesmen, ini harus betul-betul sejalan. Kemudian tujuan pembelajaran bisa dari berbagai bentuk. Nah, karena kita juga tujuan pembelajarannya anak-anak yang kita hadapi di SLB itu juga berbagai macam permasalahan, maka juga tujuan pembelajaran itu akan muncul berbagai macam bentuk. Kemudian pengetahuan yang berupa fakta dan informasi dan juga prosedural, pemahaman konseptual pemikiran, keterampilan dan kolaboratif dan strategi komunikasi. Ini adalah tujuan pembelajaran. Pasti Bapak Ibu sudah paham karena setiap saat sudah melaksanakan pembelajaran. Ini kami istilahnya hanya mengulang dan memperdalam, juga mengenalkan tentang profil pelajar Pancasila. Yang B adalah pemahaman bermakna. Pemahaman bermakna adalah informasi tentang manfaat yang akan peserta didik peroleh setelah mengikuti proses pembelajaran. Ya. Manfaat tersebut nantinya dapat peserta didik terapkan dalam kehidupan sehari. Jadi ada maknanya. Di pemahaman bermakna itu adalah pemahaman yang bisa diterapkan, bukan hanya KI 3 merupakan pengetahuan saja, bukan. Tapi ada katanya KI 4-nya, ada KI 1-nya, ada KI 2-nya yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian adalah contoh kalimat pemahaman bermakna. Ini contoh kalimat pemahaman bermakna. Ini juga dimaksudkan memberikan contoh kepada peserta didik
bagaimana cara untuk menyampaikan kalimat agar bisa dipahami oleh orang lain. Manusia, yang ketiga, manusia berorganisasi untuk memecahkan masalah dan mencapai sesuatu pemecahan masalah tersebut, ya. Jadi manusia sebagai makhluk sosial, selain makhluk individu, maka pastilah muncul masalah, dan masalah itu bisa dipecahkan secara bersama-sama, sehingga bisa mengatasi masalah yang timbul di dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian diharapkan ada pertanyaan pemantik. Pertanyaan pemantik itu dibuat oleh guru untuk menumbuhkan rasa ingin tahu dan kemampuan berpikir kritis dalam diri peserta didik. Pertanyaan pemantik memandu siswa untuk memperoleh pemahaman bermakna sesuai dengan tujuan pembelajaran. Ini sepertinya memberikan umpan dulu, anak-anak respon. Apa itu namanya ya? Memberikan umpan dulu, anak-anak merespon, itu namanya pertanyaan pemantik, tapi sesuai dengan materi yang akan disajikan. Kemudian contohnya pada pembelajaran menulis cerpen, pasangannya apa di sini? Membuat cerita satu lembar, kemudian anak-anak merespon, nanti dengan cerita itu dibahas secara bersama-sama. Itu artinya pertanyaan pemantik. Jadi memberikan motivasi agar anak-anak itu muncul motivasi dan bisa merespon dari pertanyaan yang diberikan oleh Bapak Ibu guru. Kemudian kegiatan pembelajaran. Urut kegiatan pembelajaran inti dalam bentuk langkah-langkah kegiatan pembelajaran yang dituangkan secara konkret. Ya. Disertakan opsi atau pembelajaran alternatif dan langkah untuk menyesuaikan dengan kebutuhan belajar peserta didik. Jadi kegiatan pembelajaran itu adalah langkah yang harus dilalui dalam pelaksanaan pembelajaran, tapi kadang-kadang langkah itu bisa berubah karena situasi kondisi saat itu, ya Bapak Ibu ya. Tapi tidak boleh keluar dari tema atau materi yang sudah direncanakan. Kadang-kadang memang di sekolah luar biasa itu di suatu pertengahan pembelajaran terjadi sesuatu hal yang tidak kita rencanakan sebelumnya. Baik itu dari perilaku anak-anak maupun situasi kelas. Lanjutnya, langkah kegiatan pembelajaran ditulis secara berurutan sesuai dengan durasi waktu yang telah direncanakan. Meliputi 3 tahap, yaitu pendahuluan, inti, dan penutup. Berbasis metode pembelajaran aktif. Jadi bukan gurunya saja yang aktif, tapi disarankan berbasis kepada siswa. Siswa aktif dalam pembelajaran. Kemudian lanjutnya adalah asesmen. Asesmen digunakan, asesmen itu bisa disampaikan penilaian, ya, asesmen ini istilahnya adalah asesmen, digunakan untuk mengukur capaian pembelajaran di akhir kegiatan. Kriteria pencapaian harus ditentukan dengan jelas, sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ditetapkan. Tadi di awal sudah saya sampaikan, bahwa salah satunya tujuan pembelajaran itu harus relevan, harus terintegrasi, harus sesuai dengan asesmen yang akan diraih. Karena kalau asesmen itu keluar dari tujuan, maka pembelajaran tidak bisa diukur atau tidak akan tercapai tujuan pembelajaran tersebut. Sehingga asesmen itu harus betul-betul terintegrasi atau sesuai dengan tujuan pembelajaran yang disusun tadi. Bapak Ibu, prinsip asesmennya: 1. Asesmen sebelum pembelajaran. Sama proses pembelajaran. 3. Asesmen pada akhir pembelajaran dinamakan sumatif. Bentuk asesmen yang bisa dilakukan yaitu sikap, profil pelajar Pancasila,
dapat berupa observasi. Yang jelas KI 1, KI 2 itu dasarnya adalah observasi. Penilaian diri di KI 1, KI 2. Penilaian antar budaya juga di KI 1, KI 2. Itu anecdotal record performance, presentasi, drama, pemeran hasil karya, jurnal, dan sebagainya. Ini bisa KI dan 4. Nah, yang tertulis ini KI 3. Jadi yang atas tadi adalah 1, 2, 4. Tertulis ini KI 3. Tesnya bisa objektif esai, itu uraian, atau pilihan ganda yang terbuka. Artinya pilihan ganda, satu kalau anak ABK, SLB luar biasa itu ya jangan sulit. Tapi dengan fasenya satu yang paling tepat ya. Nanti yang bisa dinaikkan 2 yang paling tepat. Isian boleh, isian ini bisa isian yang agak luas hot ya Bapak Ibu, walaupun luar biasa harus ya, karena tetap kita harus mengarah pada lebih lain. Nah, pengayaan dan remedial. Tentunya setelah penyelenggaraan asesmen nanti dianalisis mana yang sesuai dengan KKM. Kalau saya mengatakan KKM, kalau ini mengatakan capaian pembelajaran, boleh ya. Itu mana yang pada capaian pembelajaran standarnya, mana di atasnya, siapa yang di bawahnya, itu setelah dianalisis. Nah, nanti kalau di atasnya capaian pembelajaran tentunya akan diberikan pengayaan. Yang anak mendapatkan di bawah standar capaian pengajaran nanti akan diremedi. Nah, apa sih pengayaan itu? Pengayaan adalah kegiatan pembelajaran yang diberikan pada mereka potensinya amal. Nah, ini pengayaannya. Apakah pengayaan itu harus berupa soal seperti tadi ketika asesmen? Saya kira tidak. Boleh berupa lain, boleh berupa cerita, boleh berupa lagu, tapi tema yang dibicarakan. Kemudian yang remedi, Bapak Ibu, remedi ini adalah yang diberikan kepada peserta didik yang membutuhkan bimbingan untuk memahami materi atau pembelajaran mengulang. Saat merancang kegiatan pengayaan, perlu diperhitungkan mengenai diferensi. Saya ulang ya, kalau itu diberikan kepada anak-anak yang di bawah KKM atau di bawah capaian tadi, tetapi boleh berupa bentuk yang lain. Nah, kan kalau sama-sama soalnya seperti tadi, anak-anak luar biasa semuanya. Jadi tidak bisa untuk konsentrasi lebih dari 15 itu sudah bagus itu. Makanya susunlah ketika menyusun modul ikut menyusun pengayaan kepada anak-anak yang memerlukan. Kemudian juga ada lampiran. Yang pertama adalah lampiran kerja. Lembar kerja peserta didik ini ditujukan untuk peserta didik, bukan guru. Jadi lembar kerjanya untuk siswa dan dapat diperbanyak sesuai kebutuhan untuk diberikan kepada bisa sesuai dengan kebutuhannya. Anak-anak otomatis sesuai dengan huruf braille. Anak yang tunagrahita, monggo sesuai dengan anak yang tunagrahita dan seterusnya. Yang kedua adalah bahan bacaan peserta didik digunakan sebagai pemantik
pemahaman materi pada saat akhir kegiatan pembelajaran. Nah, bahan pembelajaran yang dari Kemendikbud bukan, tapi sudah merupakan rangkuman yang dibuat oleh guru ya. Rangkuman yang dibuat oleh guru tentunya kalau banyak sekali jadi rangkuman yang dibuat oleh guru. Yang ketiga adalah glosarium alfabetikal ya, jadi istilah yang diawali dari huruf dan Z di modul artinya apa itu di glosarium. Kemudian ada daftar pustaka, dari mana referensi yang diambil oleh guru, oleh penjenengan itu, buku apa mengambilnya. Bapak Ibu, apakah dari sini Bapak Ibu sudah jelas modul? Mungkin ada yang dipertanyakan, silahkan. Terima kasih, Bu. Baik, apa yang sudah disampaikan sama Ibu sudah, cuman ada sesuatu yang ingin saya tanyakan. Apakah dalam pembuatan modul ini pengganti RPP atau bagaimana? Untuk modul ini, Pak, bisa dipakai sebagai pengganti RPP, Pak ya. Ganti RPP kalau modul ini dari beberapa 2 kali pertemuan mungkin ya. 2 kali pertemuan itu bisa RPP-nya dibagi ini, misalnya itu. Kalau itu modulnya itu hanya sekali pertemuan, setiap harus membuat satu modul ya, itu sebagai pengganti RPP. Ya, Bu, makasih. Gitu Bapak Ibu. Ada. Ya, terima kasih, Bu.